juga nggak di kerjaan. Pekerjaan apa sih yang cocok buat Aries? Contohnya advertising, contohnya kayak ngevlog gini istilahnya. Iya. Terus satunya lagi istilahnya kayak kerjaan kalau yang punya uang ataupun modal lebih cenderung kayak membangun satu usaha. Cuman kekurangannya Aries di dalam membangun usaha itu adalah konsistensinya dia untuk terus jalan walaupun pelan-pelan. Karena ada di satu titik itu dia langsung nyerah gitu loh. Kalau sudah sampai ke satu titik itu, kalau udah dia ngerasa dia nggak sanggup, dia bukannya gimana caranya dia sanggup, tapi ya udahlah, dia mengikhlaskan gitu loh. Jadi untuk jiwa entrepreneurnya tuh jadi agak sedikit kurang gitu loh. Karena kan kalau entrepreneur itu kan harus kayak gimana nih caranya nih gue bisa nih mentok kiri tetap hajar kiri, mentok kanan cari belok kanan kayak gitu. Nah tapi nggak semua Aries gitu, mungkin ada 20% yang memang dia memiliki ketangguhan itu juga dipengaruhi sama faktor lingkungan juga dan keadaan sih ya gitu. Cuman kebanyakan sih cenderungnya lebih kayak gitu. Jadi benar-benar kalau nyari kerjaan itu di zona-zona yang nyaman, contoh kayak PNS. Tapi kan PNS rutinitas, Mbak. Iya, cuman kan dia siangnya bisa bisa datang siang atau siang bisa kemana. Iya, intinya gitu. tuh dia masih ada yang namanya mobilitas. Walaupun sebenarnya PNS itu cuma palingan dicintai 50% buat orang Aries. Selebihnya tetap aja bosan kerja kayak begini, ngapain lagi ya gitu. Tapi benar-benar kalau buat aku seorang Aries itu bakal sukses pada saat dia mampu mencintai pekerjaannya itu. Salah satunya adalah pekerjaan seperti ngurusin masalah orang. Contoh kayak kita nih ngurusin masalahnya orang. Jadi cenderung kayak jasa jadinya. Kayak sekretaris gitu ya? Enggak. Kalau Sekretaris kan ngurusin orang, ngurusin nggak bos. bisa, malahan nggak dia nggak akan betah karena apa? gitu. Dia lama-lama muak ngurusin orang. Katanya ngurusin orang. Bukan, itu jasa konsultasi gitu loh modelnya. Jadi kayak kita tuh menolong orang yang ada masalah gitu ya, kira-kira ya? bukan. Jadi kayak kita perusahaannya tuh bergerak di bidang jasa. Contohnya kayak advertising, IO gitu ya? Iya, contohnya kayak IO. Terus contohnya kayak misalnya yang pada arsitek, jadi kayak bikin itu arsitek sendiri gitu loh. Jadi kan dia bisa mengerjakan kapan aja. Oh, dengerin orang, aku tuh maunya rumahnya begini loh, kerjanya begini. Jadi cenderung berbasis jasa. Jasa dan itu cukup sangat menyenangkan. Contohnya kayak kita nih misalnya nge-vlog gini, itu buat Aries itu mungkin di awal-awal kayak aduh gue harus ngapain ya, gimana ya, pusing ya, aduh gue salah nggak ya ngomong bla 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 bla. Tapi tunggu aja, setelah 1, 2, 3 kali syuting dia yang bisa ketagihan tiap hari nge-vlog sendiri. Gitu. Karena happy. Karena happy dan dia akan ngejalaninnya dengan hati. Makanya aku diajak nge-vlog sama Mbak Anggi. Sekali. Iya. Ada lagi. Makasih ya. Ada lagi nggak yang buat kerja? Nah, mau loncat nih ke yang lain. Kalau yang untuk pembisnis tuh tolong menjaga yang namanya mood. Tolong untuk menjaga yang namanya bisnis itu memang nggak gampang. Selamanya bisnis itu ada pasang surut. Menjaga ini loh namanya pikirannya tuh. Soalnya kalau orang Aries itu pada saat terkena masalah itu ada beberapa saat yang dia itu kayak down banget dan dia harus butuh orang-orang yang ada di sekelilingnya tuh kayak nge-backup dia. Kalau misalnya nggak ada orang-orang sekeliling yang nge-backup dia, dia tuh bakal frustasi sendiri di kamar. Modelnya tuh yang kayak jadi dia butuh benar-benar orang-orang yang nge-backup dia yang bisa ngasih dia influence yang bagus. Itu akan sangat-sangat didengerin pada saat kondisi dia udah mojok kayak begitu, kayak udah nggak ada pilihan lagi, gue harus gimana. Akhirnya oh gitu ya, iya. Nah cuman itu antara kekurangan dan kelebihan jadinya. Kekurangannya itu adalah apabila yang memberi influence itu salah, mampus sudah. Tapi kalau yang memberi influence itu bagus, berarti kalau cari teman salah begitu ya? Ya, makanya kalau untuk Aries itu benar-benar harus bisa milih-milih partner. Harus benar-benar bisa milih yang namanya teman, nggak bisa sembarangan oh dia baik gitu, nggak bisa. Tapi Aries tuh kayak gampang percaya sama orang gitu nggak sih? Maksudnya kayak gampang ini orang misalnya wah gue suka nih temenan sama dia nih, jadi begitu udah temenan jadi diikutin mulu, dia ngomong apa diikutin gitu nggak sih Aries?
Kalau Ada cenderung? Ada cenderung tapi nggak juga sih. Oh, nggak juga? Nggak gitu-gitu banget. Masih punya pendirian gitu kan kalau si Masih, Aries? masih. Kalau Aries tuh masih kapasitasnya tuh masih kayak yaudah enggak kayaknya maksudnya gini, masih masih menimbang, memilah lagi gitu. Iya, iya, iya. Nggak yang main kayak ih baik nih langsung gitu kayak orang langsung. Ada yang bintang kayak begitu, ada. Iya, nanti kita bahas Iya. bintangnya gitu. Oke, sekarang Ada yang orang-orang kayak gitu dan Oke. akhirnya ujung-ujungnya kecewa. Mau dibahas tapi nanti dulu. Simpen dulu. Oke. simpen dulu. Yang kerja udah, Mm-mm. yang bisnis udah, Mm-mm. ibu rumah tangga. Tapi Oke. kecenderungan untuk yang bisnis itu jangan sedih ya, karena dari Januari sampai sekarang itu kemungkinan akan mengalami yang namanya sedikit perlambatan aja. Nanti kalau sudah selesai mulai masuk di bulan 7 Juli, itu deket ya, lagi loh. bulan 7 itu udah mulai agak banyak job lah, banjir job. Oh, Kalau Juli itu Heeh. deket sama Agustus. Kalau yang tadi yang kerja kan bulan Agustus kan. Kalau yang pebisnis bulan Juli udah mulai kelihatan tuh. Udah mulai kelihatan grafiknya mulai menaik kayak gitu, ketimbang yang ketimbang bulan-bulan ini. Kalau bulan-bulan Januari sampai bulan Juni itu kemungkinan ya bener-bener zeng set Ya, sabar ya yang punya flat, bisnis ya. kayak gitu. Sabar. Jadi ya memang harus bener-bener sabar sih. Kalau ibu rumah tangga gimana? Kebetulan sih ibu rumah Kalau tangga. untuk ibu rumah tangga, kalau untuk ibu rumah tangga, kalau bapak rumah tangga gimana? Kita ngebahas woman dulu dong. Oke deh. Pak Kalau- Men nanti aja Pak Men, Woman ya. woman dulu. Kalau untuk ibu rumah tangga, nah kalau untuk yang ibu rumah tangga itu buat seorang Aries itu rata-rata yang berbintang Aries itu peruntungannya tuh bagus untuk mendapatkan pasangan. Jadi kalau untuk Aries itu untuk mendapatkan pasangan yang sampai dinikahi itu lumayan bagus. Jadi palingan ya intinya uang dapur tetap sama aja gitu. Kalau dibilang bertambah ya harus tambahin dong baru kayak gitu. Tapi at least maksudnya kapasitasnya itu maksudnya nggak ada perubahan Nggak lah, ada cuma perubahan. flat aja gitu. Karena dalam karir suaminya juga akan mengalami peningkatan nanti di akhir tahun. Oh, kalau yang rumah tangga suaminya nanti akhir tahun. Akhir tahun kayak Oke, gitu oke, akan oke. mengalami peningkatan rata-rata kurang lebih yang aku lihat sekitar 75% akan mengalami hal seperti itu hampir sama. Oke. Gitu. Sip, sekarang udah peruntungan di 2020 kita ngomongin apa nih Mbak? Ada Banyak. ide? Jodoh deh, jodoh. Jodoh pasti bertemu. Oh, jodoh penting nih jodoh buat nih. si Aries nih yang Ah. belum dapat jodoh. Ah. Buat Aries yang berjodoh yang belum punya jodoh atau enggak yang baru putus cinta deh. Ngomongin spesifik, yang single belum punya jodoh baru putus cinta. Oke. Nah, kalau yang single single baru belum putus pernah cinta. iya, belum pernah nikah, single nih, baru Nah, putus cinta. Soalnya gini, orang Aries itu kalau misalnya dia baru putus cinta, dia itu gagal move onnya lumayan lama masalahnya. Kalau diputusin. Kalau diputusin, Kalau mutusin sih enggak. Kalau mutusin itu langsung cuy. Aku nggak peduli. Semuanya buang, fotonya buang, gubrak lah pokoknya semuanya. Jangan ada satupun barangnya dia di dalam kamar. Kalau perlu bakar. Apa perlu bakar rumahnya? Jangan. Terlalu ekstrim. Intinya tuh kayak gitu. Kalau yang ini gini, kalau yang single tapi dia baru diputusin tuh lama banget move onnya, lama banget. Tapi kalau yang Lamanya mutusin tuh average-nya berapa lama, Mbak? biasanya itu kurang lebih 1 bulan itu bakal tetap mikirin dia, 2 bulan itu baru mulai udahlah, 3 bulan tuh inget dia lagi, ke-4 bulan itu langsung dan gue selesai udah nih 3 bulan kayak orang gila. Bulan ke-4 gue harus ngebuka diri walaupun air matanya tetap netes. Sampai dapat pengganti baru di situ dia akan move on, karena dia akan move on pada saat dia sudah menemukan yang lainnya, karena dia akan belajar untuk benar-benar mencintai orang itu, kelebihannya Aries. Jadi misalnya gini, oke, gue udah selesai nih sama dia gitu, kayak menasihati diri sendiri. Oke, gue udah selesai sama dia, berarti gue harus mencintai dia apa adanya, gue harus mengubur masa lalu gue. Akhirnya dia kan belajar untuk mengenali yang baru itu, tanpa dia sadari kan dia lama-lama ya udahlah.
walaupun mungkin kalau yang dalam banget kayak kok nggak sama dia ya, tapi dalam hati udahlah mungkin Tuhan punya. Jadi kayaknya terus di dalam dirinya tuh kayak saling menasihati antara satu dan yang lainnya gitu loh modelnya. Nah itu, tapi kalau yang memutuskan pacar biasanya Maksudnya Aries mutusin pacar. ya misalnya kan kalau tadi kan diputusin tuh, kalau misalnya dia yang mutusin pacar biasanya nih si Aries udah kepikiran nih gua kayaknya mau sama tuh orang, gua harus putus sama dia, gimana caranya gue bisa deket sama dia, dan dia akan berusaha dengan gigi cari teman-temannya, lu bisa nggak kangen gue sama dia, atau enggak gini, lu tau nggak sih dia tuh kayak gimana ya, jadi dia paling nggak intinya berusaha untuk kayak mulai kayak Denial kalau gue. langsung mulai kayak gimana caranya, kayak mulai si Aries itu berada di Cari sekeliling, perhatian. iya berada di sekelilingnya, bisa berseliweran lah itu, bisa bolak-balik lah. Kalau misalnya tuh kalau yang kalian suka misalnya teman kantor ya, itu tuh bisa ngambil minum mungkin karena tuh mejanya mejanya itu di sebelah, kita ngambil minum, minta dilirik banget ya pokoknya ya. gimana caranya, mungkin orang misalnya minum sehari 3 kali yang ngambil gelas ya, ini bisa mungkin setiap jam dia lewat cuman hai gitu, atau enggak cuman kayak sekedar lewat, intinya pas lewat tuh dia gini, mudah-mudahan dia manggil gue bener gue denger dia. Oh gitu. Tunggu, Iya. gue mikir dulu gitu nggak ya? Lupa. Maksudnya intinya kayak cari perhatian lah. Iya. Oh gitu. Intinya tuh jadi lebih cenderung kayak tipe-tipe yang kayak gimana ya caranya dia bisa at least ngebuka pembicaraan gitu. Karena kan kadang-kadang orang Aries itu nggak tahu dari mana untuk membuka. Mengawalinya. Ya selalu itu kekurangan si Aries. Tipenya tuh harus ada yang mengawali baru dia akan menyambut itu gitu. Tapi kalau nggak diawalin tuh dia kayak lu gimana ya awalinnya gitu, terus dia akan tetap terlihat sangat-sangat cool, tapi dari gerak badannya tuh nggak cool karena bisa seliweran, bisa balik lagi, duduk lagi, atau Kayak enggak hantu sih seliweran. iya contohnya kayak gitu, atau enggak kalaupun yang disukain tuh teman tuh bisa lu kapan hangout lagi sama lu kapan lagi hangout, oh gitu ya, sama siapa aja lu hangout gitu, sama si ini gitu. Itu sebenarnya modus pengen tahu si A, Dia ikut si apa A enggak. itu ikut apa enggak, tapi nggak mau seolah-olah tuh kayaknya dia ngincer si A gitu. Itu tipe Aries, jadi kayak oh gitu, oh yaudah ntar kalau lu hangout lagi sama teman-teman lu, gue ikut ya gitu, padahal sebenarnya gue ada inceran nih si ini. Itu cewek gitu? Itu nggak cewek nggak cowok. Oh nggak cewek sama ya? Gitu tipikalnya. Oke. Aku nggak kurang lebih. Iya kurang lebih gitu. Zaman muda begitu memang. Zaman muda sekarang udah enggak. Kalau sekarang udah expired, Udah laku. expired, udah tutup buku soal gituannya. Sekarang buka buku masak, belajar masak. Iya. Oke, terus tadi apa tadi? Buat yang Nggak punya jodoh. nggak punya jodoh, buat yang belum pernah nikah. Belum pernah nikah. Kalau yang udah pernah nikah terus gagal. Nah, gini lagi nih, si Aries ini tipe-tipikal kalau sudah menikah terus dia berpisah, tipe yang orang sulit sekali membuka hati, baik pria maupun laki-laki. Baik pria ataupun wanita. Maaf ya salah. Terus dimaklumi. Pria ataupun wanita susah buka hati. Oh. Ya. Baik antara pria atau wanita itu tipe orang yang apalagi udah ada anak ya, mereka itu lebih cenderung kayak udah lo gue pacaran aja gitu. Hah? Oh ya? Maksudnya atau enggak Deket aja gitu. untuk gini, deket sama orang itu bisa banget, bisa banget. Tapi untuk memulai starting lagi untuk yang namanya membuat suatu relationship, itu bener-bener dia bisa mikir, orang mungkin mikir 2 kali kan, lu pikir 2 kali lo kalau mau nikah lagi, enggak. Kalau nih Aries bisa mikir 5 kali. Jadi apa tuh yang dipikirin? banyak, rata-rata mereka lebih cenderung berpikir apalagi rata-rata orang Aries yang berpisah itu kan karena disakiti ya. Nah tipe Aries itu kan tipe traumaan, untuk disakiti. Jadi dia tuh kayak bentar aku disakitin lagi ya, kalau aku aja disakitin nggak apa-apa, ntar anakku gimana ya. Jadi langsung hilang yang namanya kepercayaan sama orang jadinya. Apalagi bukan sama orang ya, tapi lebih
cenderung hilang kepercayaan terhadap yang namanya suatu hubungan gitu, hubungan yang Serius. yang benar-benar sampai berujung sampai pernikahan lagi gitu, karena tipe Aries itu jadi lebih cenderung akhirnya dia kayak menjaga perasaan orang-orang yang ada di sekelilingnya ketimbang kebutuhan dia gitu loh, ya udahlah gitu, ya udahlah Oh gitu. gitu. Heeh. Mikir 10 kali. Berarti tapi ada kemungkinan dia bakal nikah lagi nggak sih? Ada tapi cenderung sedikit kalau untuk orang-orang yang berbintang Aries, karena itulah kalau orang mikir 2 kali, kalau Aries mikir bisa 5 kali, jadi frekuensinya lebih banyak yang dipikirin gitu. Tapi ininya sama, maksudnya kan tadi kita ngebahas single, berarti yang cocok tuh kan kayak Capricorn. Kalau untuk Aries cocoknya itu lebih cenderung banyak kan ke Capricorn. Kalau nggak ke Capricorn dia itu bisa, tapi yang paling cocok memang Capricorn. Cocok, paling cocok Capricorn, tapi tidak menutup kemungkinan beberapa bintang pun bisa cocok sama Aries. Kayaknya Segitu dulu aja ya, dulu pembahasan dari aku Anggi sama Anggo. Yang tadi kita udah bahas itu mengenai sifat-sifat Aries kayak gimana, terus karir di tahun 2020 bagaimana, sama secara singkat jodohnya si Aries tuh kayak gimana, kayak apa aja, kasih bintang yang apa aja yang cocok, cocok gitu. Dan istilahnya gini, untuk kalian yang mengalami masalah baik dalam percintaan atau ada masalah karir ataupun ada yang mau ditanya-tanya tentang masalah kehidupan, itu bisa langsung email ke email yang ada di Bawah di ini. bawah ini. Nah, semua pertanyaan yang dari kalian ajukan ke aku, istilahnya ke kami berdua, itu bakal segera kita balas deh untuk segala macam permasalahan, dan itu gratis. Siapa tahu bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah perjodohan. Wih. Dia ahlinya kalau perjodohan. Dengan siapa cocok nikahnya kayak gitu. Yang jelas kita nggak akan jauh dari seputar yang namanya masalah zodiak dulu, terus karir, perjodohan, apa yang baik, apa yang enggak. Intinya kita nggak jauh dari sekitar astrologi lah. Iya, benar. Makanya pantengin terus kita ya di sini. Dan Terus jangan lupa di like, subscribe, and share. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.